네가 알긴 개뿔. 취향이었나? 실 대변인 백사원입니다. 말하라고 했습니다. 곱게 채పు. 넌 반드시 붙잡는다. Halo guys, masih dengan Repsuto Mix Random. Di video ini Repsuto akan memberikan informasi drama Korea terbaru, yaitu When the Phone Rings. Drama ini diadaptasi dari web novel The Number You Have Dialed karya Gyeon Eomolnyo, yang menceritakan tentang pasangan suami istri Baek Saun dan Hong Hee-ju yang terjebak dalam pernikahan karena perjodohan. Baek Saun berasal dari keluarga politik bergengsi, dan Baek Saun menjadi juru bicara presiden termuda di Korea. Lalu, Baek Saun dijodohkan dan menikah dengan Hong Hee-ju 3 tahun lalu. Hong Hee-ju adalah putri seorang pemilik surat kabar. Hong Hee-ju mengidap penyakit bisu karena kecelakaan yang dialaminya saat Hong Hee-ju masih kecil. Hong Hee-ju bekerja sebagai penerjemah bahasa isyarat di pengadilan dan di televisi. Dan selama 3 tahun terakhir, pasangan ini tidak saling berkomunikasi atau makan bersama. Mereka hanya berpura-pura menjadi pasangan suami istri yang bahagia. Tapi suatu hari, Baek Saun mendapat panggilan telepon yang memberitahunya kalau istrinya diculik. Kejadian itu langsung mengubah kehidupan pernikahan mereka. Yoo Yeon-sok sebagai Baek Saun. Baek Saun cucunya Baek Jang-hoo. Baek Saun putranya Baek Eoyoung dan Sim Gyu-jin. Baek Saun adalah suaminya Hong Hee-ju. Baek Saun juru bicara kepresidenan termuda di Korea Selatan. Baek Saun memiliki latar belakang tidak biasa sebagai reporter perang di wilayah perang saudara, ahli negosiasi sandera, dan pembawa berita penyiaran publik. Posisi pekerjaannya yang rawan berbagai skandal, termasuk spekulasi, tekanan eksternal, dan pelecehan seksual. Baek Saun memiliki rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu tidak mengalami satupun kontroversi karena citranya yang bersih dan manajemen diri yang menyeluruh dan baik. Baek Saun, politik termuda yang mengendalikan opini publik tidak hanya dengan kefasihan yang luar biasa, tetapi juga dengan terampil mengendalikan setiap momen gerak, pernafasan, gerak mata, dan ekspresi wajah. Baek Saun berasal dari keluarga politik bergengsi, merupakan pemimpin partai yang berkuasa saat ini, dan juga satu-satunya putra dari calon presiden yang kuat berikutnya. Baek Saun tampan dan memiliki fisik luar biasa yang melebihi spesifikasi mewah seperti model pria. Baek Saun memiliki istri yang pendiam, yaitu Hong Hee-ju. Baek Saun dan Hong Hee-ju merupakan sepasang suami istri di tahun ketiga perjodohan. Tapi pasangan ini tidak pernah berkomunikasi, bahkan tidak pernah makan bersama. Tidak ada hubungan perkawinan, tidak ada kontak mata mesra. Pasangan ini hidup tanpa percakapan atau komunikasi emosional selama 3 tahun terakhir. Lalu suatu hari, Baek Saun menerima panggilan telepon misterius yang mengancam, dan tidak disangka panggilan telepon itu sudah mengguncang hidup Baek Saun sepenuhnya. Cha Soo-bin sebagai Hong Hee-ju. Hong Hee-ju adalah putrinya Na Jin-chol dan Kim Yoon-hee yang sudah bercerai. Lalu ibunya menikah lagi dengan Hong Il-kyung, ketua Chungwon-ilbo yang menyebut dirinya seorang raja. Hong Hee-ju menjadi putri tirinya Hong Il-kyung. Hong Hee-ju juga menjadi adik tirinya Hong In-ah. Hong Hee-ju istrinya Baek Saun. Hong Hee-ju menjadi putri kedua dari pemilik media terkemuka Korea, satu-satunya menantu perempuan dari calon presiden berikutnya, dan istrinya juru bicara kantor kepresidenan yang menerima cinta dan dukungan mutlak dari masyarakat. Namun karena sifat bisu, kelesuan kronis, dan amukan yang dimulai pada usia 8 tahun, yang menggantikan suara Hong Hee-ju adalah isyarat tangan. Lalu dengan keahliannya itu, Hong Hee-ju menjadi penerjemah bahasa isyarat, dikirim ke pengadilan dan berbagai stasiun penyiaran. Hong Hee-ju memiliki suami yang acuh tak acuh. Suatu malam, sebagai pengantin baru, tidak lama setelah pernikahan mereka, Baek Saun hanya mengucapkan satu kata, "Hiduplah seolah-olah Anda ada atau seolah-olah Anda tidak ada." Hong Hee-ju mengetahui hal itu tanpa harus mengatakannya. Peran Hong Hee-ju bukan sebagai istri, melainkan sebagai sandera yang disepakati oleh kedua keluarga untuk membentuk kemitraan strategis. Fakta kalau Hong Hee-ju adalah istri Baek Saun belum pernah dipublikasikan sejak upacara pernikahan pribadi mereka 3 tahun lalu. Suatu hari, saat terus hidup sebagai pasangan jendela pertunjukan yang penuh rahasia dan membosankan, Hong Hee-ju diculik. Seorang penculik yang menyandara Hong Hee-ju menelepon dan mengancam Baek Saun. Saat itu tidak ada orang lain selain keluarga Hong dan keluarga Baek yang tahu kalau Hong Hee-ju adalah istrinya Baek Saun. Bagaimana mungkin para penculik mengetahuinya? Tapi Hong Hee-ju merasa para penculiknya bodoh karena suaminya nggak akan mungkin menyetujui tuntutan para penculik, karena Baek Saun tidak mempunyai kasih sayang atau ketertarikan apapun pada Hong Hee-ju. Tapi hal itu terlalu berlebihan karena perubahan besar akan terjadi di dalam pernikahan Hong Hee-ju. Ho Nam-jun sebagai Ji Sang-woo.
Ji Sang-woo adalah seorang psikiater yang menawan dengan kepribadian yang hangat dan penampilan yang menarik. Ji Sang-woo juga aktif sebagai YouTuber misteri dengan 200.000 pengikut yang memiliki ketertarikan khusus untuk menyelidiki serta membahas kasus-kasus yang belum terpecahkan. Alasan Ji Sang-woo menjadi seorang fanatik misteri sebagian karena kepribadian yang unik dan penuh rasa ingin tahu. Namun, pengalaman yang dialami ketika Ji Sang-woo berumur sekitar 10 tahun mempunyai pengaruh yang besar pada dirinya. Saat Ji Sang-woo baru-baru ini muncul sebagai panelis di sebuah program yang berhubungan dengan kejahatan, insiden yang sudah terkubur dalam ingatannya muncul kembali. Ji Sang-woo bertemu dengan Hee-ju di klub bahasa isyarat di perguruan tinggi dan pernah menjadi sukarelawan untuk bahasa isyarat bersama. Meskipun Ji Sang-woo menyukai Hee-ju sepertinya menghindari kencan karena alasan tertentu, dan keduanya tetap menjalin hubungan senior-junior yang baik. Suatu hari, Ji Sang-woo kehilangan kontak dengan Hong Hee-ju yang tiba-tiba menghilang dan akhirnya bertemu kembali setelah beberapa tahun. Hong Hee-ju menjadi gugup karena tidak tampak bahagia saat mereka bertemu lagi. Ji Sang-woo adalah orang yang tetap berada di sisi Hong Hee-ju dan menjaga Hong Hee-ju sadar atau tidak, membuat Hong Hee-ju merasa bersyukur sekaligus membuat Baek Sa-eun cemburu dan waspada. Jang Gyuri sebagai Na Yuri. Na Yuri adalah seorang penyiar di stasiun penyiaran tempat Baek Sa-eun bekerja. Na Yuri seorang yang cerdas dan menyenangkan yang lulus dari universitas bergengsi, memiliki kecantikan luar biasa dan keramahan bawaan. Sebagai seorang penyiar berita, Na Yuri memiliki image yang rapi dan anggun, namun kenyataannya Na Yuri memiliki pesona yang unik dan lincah, dan Na Yuri terkenal sebagai penggemar Baek Sa-eun. Ketika Na Yuri menjadi pembawa berita di stasiun penyiaran, Baek Sa-eun menjadi seniornya. Meskipun Baek Sa-eun adalah pemimpin yang keras dan tegas yang sudah membuat Na Yuri menangis, Na Yuri senang bisa bekerja di samping anchor Baek Sa-eun yang sudah menjadi panutan dan idolanya bahkan sebelum bergabung dengan perusahaan. Dan pada hari Na Yuri mendengar kalau Baek Sa-eun sudah dibina sebagai juru bicara, diam-diam Na Yuri menangis. Bahkan sekarang, Na Yuri tidak bisa melepaskan rasa hormat dan kasih sayangnya. Jadi, Na Yuri secara terbuka mengkritik Baek Sa-eun. Lalu, saat menjadi penyiar berita pada waktu tertentu, penafsiran bahasa isyarat dilakukan secara bersamaan. Dan juru bahasa yang melakukan koordinasi adalah Hong Hee-ju. Dan Na Yuri bersinar terang dalam posisi penyiar yang diimpikannya sejak kecil. Di sisi lain, Na Yuri bahkan tidak mengetahui kalau Hong Hee-ju adalah istri Baek Sa-eun. Jung Dong-hwan sebagai Baek Jang-hoo. Baek Jang-hoo ayahnya Baek Eun-yong. Baek Jang-hoo ayah mertuanya Sim Gyu-jin. Baek Jang-hoo adalah kakek Baek Sa-eun. Baek Jang-hoo seorang kelas berat politik yang pernah menjabat sebagai anggota Majelis Nasional. Baek Jang-hoo ketua partai politik, perdana menteri, dan menjabat sebagai segalanya kecuali presiden. Baek Jang-hoo kalah dalam pemilihan presiden sebanyak 3 kali. Baek Jang-hoo adalah seseorang yang mampu menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi masa depannya. Tapi Baek Jang-hoo meninggal karena usia tua, tepat sebelum ulang tahunnya yang ke-90. Yoo Seung-ju sebagai Baek Eun-yong. Baek Eun-yong adalah putranya Baek Jang-hoo. Baek Eun-yong suaminya Sim Gyu-jin. Baek Eun-yong ayahnya Baek Sa-eun. Baek Eun-yong ayah mertuanya Hong Hee-ju. Baek Eun-yong merupakan kandidat kuat untuk pemilihan presiden berikutnya. Meskipun hal ini belum jelas, apa yang sering terungkap adalah kompleksitas yang mendalam mengenai urusan pribadi. Pasalnya berbeda dengan Baek Eun-yong, putranya lah yaitu Baek Sa-eun yang kemampuannya menurun dari kakeknya. Meskipun Baek Eun-yong benci mengakuinya, tapi Baek Jang-hoo benar dalam mempercayai dan mencintai Baek Sa-eun. Baek Sa-eun memiliki tingkat kepercayaan dan kesukaan tertinggi, jadi terpaksa Baek Eun-yong harus menerima dan membawanya. Sampai saat ini, Baek Eun-yong masih mencari cara untuk menjatuhkan putranya itu. Cho Sang-mi sebagai Sim Gyu-jin. Sim Gyu-jin adalah menantunya Baek Jang-hoo. Sim Gyu-jin istrinya Baek Eun-yong. Sim Gyu-jin ibunya Baek Sa-eun. Sim Gyu-jin ibu mertuanya Hong Hee-ju. Sim Gyu-jin profesor di Universitas Korea, psikolog kriminal, dan pakar negosiasi. Saat ini, Sim Gyu-jin melakukan segalanya dalam urusan internal untuk menjadikan suaminya Baek Eun-yong sebagai presiden. Baek Eun-yong dan Sim Gyu-jin tampak seperti pasangan yang sempurna, namun kenyataannya mereka lebih buruk dari yang lain, bahkan dengan putra mereka sendiri yaitu Baek Sa-eun. Karakter Sim Gyu-jin yang agak dingin dan tidak banyak bicara, Sim Gyu-jin memberikan suasana yang mencekik orang-orang di sekitarnya. Sim Gyu-jin tampaknya memiliki semuanya, menantu perempuan seorang politisi bergengsi. Sim Gyu-jin juga istri calon presiden berikutnya, dan ibunya Baek Sa-eun juri bicara presiden. Sim Gyu-jin juga seorang psikolog kriminal yang kompeten, tetapi ada sedikit aura gelap dan tidak bahagia di suatu tempat di dalam diri Sim Gyu-jin.
Je Kwang-il sebagai Hong Il-kyung. Hong Il-kyung adalah suami keduanya Kim Yun-hee. Hong Il-kyung ayah kandungnya Hong In-ah. Hong Il-kyung ayah tirinya Hong Hee-ju. Hong Il-kyung ayah mertuanya Baek Sa-eun. Hong Il-kyung ketua Chang Won-il-bu. Selama masa hidup ketua Baek Jang-ho, Hong Il-kyung mengembangkan bisnis keluarganya dengan memonopoli informasi dengan menerima komentar atau berita negatif dari tokoh-tokoh pemerintah. Sebaliknya, Hong Il-kyung benar-benar menjaga rahasia keluarga Baek Jang-ho. Namun, Hong Il-kyung tidak tunduk pada keluarga Baek dan tidak menunjukkannya di luar, tetapi di dalam Hong Il-kyung begitu santai sehingga meremehkannya. Bahkan istrinya yang mirip berubah yang sudah tinggal bersamanya selama lebih dari 20 tahun tidak bisa menebak dirinya. Oh Hyun-kyung sebagai Kim Yun-hee. Kim Yun-hee adalah istri keduanya Hong Il-kyung. Kim Yun-hee mantan istrinya Na Jin-chol. Kim Yun-hee ibu kandungnya Hong Hee-ju. Kim Yun-hee ibu tirinya Hong In-ah. Kim Yun-hee ibu mertuanya Baek Sa-eun. Kim Yun-hee mantan penyanyi klub. Ketika Kim Yun-hee tinggal di ruang belakang klub, Kim Yun-hee mengambil asbak pimpinan Hong di depan meja makan putrinya Hee-ju, dan Kim Yun-hee saat itu jahat kepada Na Jin-chol menceraikannya. Kim Yun-hee pergi menemui pimpinan Hong dengan kecantikan alami dan tubuhnya yang masih menakjubkan. Menjungkir balikan kekayaannya dengan menikah lagi adalah hal terbaik yang pernah dilakukan dalam hidup Kim Yun-hee, dan satu-satunya hal yang dibanggakan Kim Yun-hee adalah mahir memanipulasi dan menyinari Hee-ju. Han Jae-yi sebagai Hong In-ah. Hong In-ah adalah putri kandungnya Hong Il-kyung. Hong In-ah putri tirinya Kim Yun-hee. Hong In-ah kakak tirinya Hong Hee-ju. Hong In-ah mantan CEO pusat seni Jonggun. Hong In-ah seorang yang anggun dan cantik sebagai putri seorang taipan media Born to Be. Ayahnya, ketua Hong, menikah lagi dan ibu tirinya membawa seorang putri yaitu Hee-ju yang tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Setelah mengalami cedera serius pada telinganya akibat kecelakaan mobil ketika Hong In-ah masih kecil, Hong In-ah mengalami gangguan pendengaran. Dan meskipun Hong In-ah tidak mengalami kesulitan berbicara, Hee-ju menjadi pendiam. Hong In-ah yang sudah menjadi kakak perempuan yang dingin bagi Hee-ju menjadi semakin berpikiran tertutup setelah kecelakaan itu. 3 tahun lalu, sehari sebelum pernikahan pribadi antara Baek Sa-eun dan Hong Hee-ju, Hong In-ah menghilang. Dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu. Apa yang terjadi pada Hong In-ah hari itu? Sejak mereka masih muda, Hong In-ah selalu berada di antara Hong Hee-ju dan Baek Sa-eun. Hong In-ah adalah seseorang yang membuat Hong Hee-ju merasa rendah diri, sama seperti ketika Hong In-ah tiba-tiba menghilang suatu hari. Hong In-ah juga tiba-tiba muncul entah dari mana dan membuat semua orang gugup. Bak Won-sang sebagai Na Jin-chol. Na Jin-chol adalah mantan suaminya Kim Yun-hee. Na Jin-chol ayah kandungnya Hee-ju. Na Jin-chol mantan pembawa acara klub. Yang dimiliki Na Jin-chol hanya putrinya yang tidak terluka meskipun Na Jin-chol melihatnya. Tapi Na Jin-chol menandatangani surat cerai dengan syarat Kim Yun-hee akan membawanya ke keluarga cebol dan membesarkan Hee-ju tanpa kekurangan apapun. Saat ini Na Jin-chol dirawat di rumah sakit perawatan setelah didiagnosis menderita demensia. Dan di dalam dunia mentalnya tetap sama saat Kim Yun-hee pergi bersama Hee-ju. Lim Chul-soo sebagai Kang Young-woo. Kang Young-woo adalah manajer kantor juru bicara. Meskipun Kang Young-woo adalah pejabat FM yang tulus, namun Kang Young-woo adalah pelatih yang lamban. Dengan kata lain, Kang Young-woo agak terobsesi dengan kehidupan sosial. Kang Young-woo mengajari Baek Sa-eun tentang kebaikan seorang suami yang baik saat Baek Sa-eun meminta nasihat tentang kehidupan pernikahan. Jo Woo-jin sebagai Bak Doon-jae. Bak Doon-jae adalah petugas administrasi khusus di kantor juru bicara. Bak Doon-jae membantu Baek Sa-eun yang paling dekat dan menghormati serta mengikutinya. Bak Doon-jae adalah mantan reporter di stasiun penyiaran yang sama ketika Baek Sa-eun menjadi pembawa berita dan masuk melalui rekomendasi ketika Baek Sa-eun ditunjuk sebagai juru bicara. Bak Doon-jae seorang pekerja harian yang menjalankan perintah dengan sempurna dan tidak melakukan apapun yang tidak bisa dilakukannya, seperti agen rahasia. Bak Doon-jae mengikuti Baek Sa-eun seperti bayangan dan disebut Baek Sa-eun kecil. Go Sang-ho sebagai Jang Hyuk-jin. Jang Hyuk-jin adalah seorang mantan koresponden perang yang bekerja di kantor presiden. Jang Hyuk-jin seorang pria gagah yang terlihat lebih baik dalam balutan jumper lapangan daripada jas dan sepatu bot militer daripada sepatu pantofel.
Juru bicara Baek Sa-eun terkenal karena memulai perang kata-kata setiap kali Jang Yoo-jin bertemu dengannya. Tapi ada sesuatu yang tidak semua orang mengetahuinya. Mereka tampak seperti musuh, namun kenyataannya mereka adalah teman yang sangat diperlukan yang hidup dan mati bersama. Saat melakukan perjalanan melalui daerah perang saudara yang dihujani peluru selama menjadi koresponden perang, Baek Sa-eun yang sepertinya tidak akan berdarah meski ditusuk adalah satu-satunya sahabat Jang Hyuk-jin yang terkadang mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Kim Jun-bae sebagai Jung Sang-hun. Jung Sang-hun adalah seorang pemilik kolam pemancingan yang kesepian tanpa keluarga, teman, atau tetangga. Suatu hari saat menerima suap dari calon presiden Baek Jang-ho yang sesekali mengunjungi tempat pemancingan dan melakukan semua pekerjaan pembersihan yang diperintahkan kepadanya, Jung Sang-hun menutup tempat pemancingan tersebut dan menghilang, meninggalkan nasib dan keberadaannya tidak jelas. Hong Se-jun sebagai Min Do-gi. Min Do-gi adalah seorang kepala pelayan veteran dan asisten pribadi Baek Euyong yang mengelola urusan besar dan kecil keluarga Baek. Min Do-gi adalah pekerja berharga yang mulai dari dulu dipercaya oleh mendiak Baek Jang-ho atas pekerjaannya yang sempurna dan teliti. Dan berkat bekerja dalam waktu yang lama, Min Do-gi mengetahui semua yang terjadi di keluarga Baek. Yang A sebagai Han Jin-i. Han Jin-i adalah Direktur Pusat Interpretasi Bahasa Isyarat. Direktur Han Jin-i mengawasi pengiriman penerjemah di pusat itu dan berupaya untuk melatih penerjemah bahasa isyarat. Direktur Han Jin-i memiliki kepribadian yang lincah dan bersemangat, dan merupakan seorang ibu tunggal yang membesarkan anaknya sendirian setelah menceraikan suaminya. Direktur Han Jin-i sudah seperti saudara perempuan sejati bagi Hong Hee-ju. Bak Sun-yong sebagai Kim So-yong. Kim So-yong adalah administrator kantor juru bicara. Sung Jin-hee sebagai An Jin-hee. An Jin-hee adalah administrator kantor juru bicara. Jung Ji-hwan sebagai Jung Woon-bin. Jung Woon-bin adalah penerjemah bahasa isyarat kantor kepresidenan. Drama ini akan ditayangkan di MBC mulai tanggal 22 November 2024 sebanyak 12 episode. 실종? 됐고 넌 상대를 얼마나 시체가 나오거든. 할 거면 빨리 해. 해가 나오거든. Ada informasi yang gak kalah pentingnya dengan drama ini. Ini ada informasi kalau kamu berminat membeli rumah, ada 2 rumah yang dijual di daerah Kabupaten Malang dan Malang Kota. Rumah yang pertama dijual adalah rumah di Kabupaten Malang, tepatnya di daerah perumahan Gria Permata Alam Ngijo Karangploso. Ada 2 rumah, tapi sudah dijadikan satu, guys. Luas tanah 144, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan ada garasi untuk mobil. Listrik 900 watt. Airnya udah PDAM. Kalau kamu berminat, kamu bisa menghubungi nomor 08556467674949. Lalu, rumah kedua yang dijual adalah rumah di Malang Kota, tepatnya di daerah perumahan Asabri Sawu-Jajar, Jalan Danau Limboto Barat Dalam 6 Blok A4 F18, dengan luas tanah 105, 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, listrik 900 watt, dan PDAM. Kalau kamu berminat, kamu bisa langsung menghubungi nomor 085646767949.